Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 9 April 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Bilangan 11 ayat yang pertama hingga 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersunggut-sunggut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi sungai perkemahan. Ayat 35, dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di Bilangan 11 ayat yang pertama, ya. Pada suatu kali bangsa itu bersunggut-sunggut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ya, jadi bangsa Israel itu sukanya bersunggut-sunggut, ya, di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi mereka mengeluh, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Jadi bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa, ya, dipimpin oleh Musa dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Jadi mereka itu sukanya mengeluh, ya, bersunggut-sunggut, ya. Tuhan mendengar bangkit murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi Tuhan mendengar bersunggut-sunggut mereka, akhirnya Tuhan marah, ya. Tuhan hukum mereka semua itu, ya. Makanya mereka banyak mati, meninggal, ya, karena bersunggut-sunggut mengeluh, ya. Seolah-olah tidak ada Tuhan di tengah-tengah itu. Ini sebagai contoh bagi kita juga, Bapak Saudara, di hidup zaman akhir. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita sukanya mengeluh, bersunggut-sunggut. Sudah dikasih pekerjaan, ya, masih mengeluh, tidak mau bersyukur. Padahal tanpa disadari semuanya datang dari Tuhan, ya. Itu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua itu, ya. Khususnya hari ini Selasa tanggal 9 April 2024, ya. Ini bangsa Israel, ya. Intinya jangan mengeluh dan bersungguh-sungguh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala, baik perkara kecil maupun perkara besar, susah, sehat, kita harus bersyukur selagi masih ada nafas di dalam tubuh kita ini. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayat yang ke-35, ya, dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Jadi mereka berangkat, ya, ke Haserot, mereka tinggal di situ. Jadi mereka tinggal di sana untuk sementara waktu, ya, bertidur di sana. Berkemahlah bangsa Israel ke Haserot, ya. Jadi mereka dari Tawa berkemah ke Haserot, tenangkan diri, ya, berdoa, ya, ingat Tuhan, bersyukur, ya. Demikian juga kita juga, Bapak Saudara, dari tempat yang lain menuju tempat yang lain, supaya kita ingat Tuhan di sana, bersyukur maksudnya. Hari ini juga saya berkaitan dengan baca Alkitab Kejadian 10 hari, ya. Saya sudah selesai baca Alkitab, jadi saya start baca Alkitab dari Senin tanggal 25 Maret 2024, selesai hari ini Selasa tanggal 9 April 2024. Jadi total saya baca Alkitab 16 hari, Bapak Saudara. Bukan 16 bulan atau bukan 16 tahun, 16 hari. Ini luar biasa, Bapak Saudara, ya. Baca Alkitab 16 hari, ya. Jadi besok, ya, Rabu tanggal 10 April 2024, saya mulai lagi dari Kejadian, start lagi, ya. Baca terus sampai tahun 2028, ya.
mumpung masih sehat, masih kuat. Saya berdoa supaya pelayanan saya berjalan lancar, baik di Messenger, di YouTube, di status WhatsApp, di status Facebook, semuanya berjalan atas kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam diri kita sudah ada karunia, ya, ada karunia Tuhan taruh. Jadi jangan disia-siakan karunia itu. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya. Tuhan pakai saya menyembuhkan banyak orang sakit, jarak jauh, jarak dekat. Doanya firman Tuhan, ya, firman, pujian, dan doa penuh kuasa. Itu poin penting itu, saudara. Kita harus bermah jadi anak Tuhan, ya, harus bermah, ya. Terima berkat, kadang lupa Tuhan, ingat diri sendiri. Ya. Makanya Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapan pada. Berarti kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan di dalam segala. Ya, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Alkitab berkata Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, tentu kita hilang berkat, sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu sudah pasti. Ya. Jangan menyembah juga ala-ala lain. Sembah Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya. Dia adalah pencipta. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Jadi kita memperoleh hidup yang kekal, keselamatan cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Ya. Ada waktu kita baca Alkitab, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita doa bangun pagi, ada waktu kita doa malam, ada waktu kita doa makan, dan lain sebagainya. Kita harus lakukan itu. Karena kita adalah orang manusia dosa, sampah semuanya. Kenapa saya bilang manusia penuh sampah semua? Karena kita dari debu tanah. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus, suci mulia dari surga turun ke dunia, datang, ya, menyelamatkan kita semua. Apabila kita percaya kepadanya, ya, supaya kita jangan tersesat, ya, ikuti jalan Tuhan, firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu perintah bagi kakimu dan terang bagi jalan hidup. Jadi firman itu adalah jalan hidup kita, terang bagi kita. Ya. Jadi saya bersyukur buat dosa-dosa. Ya. Baca Alkitab. Ya. Senin tanggal 25 Maret 2024 baca start. Selesai hari ini Selasa tanggal 9 April 2024. Total baca 16 hari. Ini mujizat yang paling besar yang saya alami ini. Ya. Yang saya tidak bisa lupa itu. Ya. Tuhan pakai orang yang rusak, yang bodoh, miskin jadi kaya. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada kuasa, ada kemuliaan. Wajah berseri-seri, wajah bersinar. Ya. Mulut dipakai Tuhan. Ya. Ada dorongan Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus mengajak saya untuk berbicara. Beritakan firman Tuhan di mana-mana. Jadilah pelaku firman. Kalau tidak, kita jadi penipu. Yakobus 1 ayat 22. Dengan firman Tuhan dan lakukan. Ya. Lakukan setiap hari. Alkitab baca setiap hari. Saya baca Alkitab bisa 100 pasal, 70 pasal dan seterusnya. Itu kuasa doa itu, saudara. Ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berdoa dan bekerja, orang telah murah. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan yang lebih lengkap lagi. Bilangan 11 ayat yang pertama hingga 35. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan.
Dari Tibrautawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerat dan mereka tinggal di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.